depan kita lebih memperbaiki LKK ini, kita lebih bekerja keras, lebih solid, dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sesama anggota. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada acara hari ini, musyawarah wilayah kedua Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan, Sabtu 18 Maret 2023. Yang terhormat Ketua Umum MPW Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan, yang saya sapa dan saya sebut dengan hormat, Bapak Yanto Vita Ganjar SSMM beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh ketua harian MPC Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan beserta jajarannya, dan yang kami hormati pula, kami sapa dengan hormat seluruh ketua-ketua ranting LKK Kota Balikpapan dan juga ketua MPP. Ya, selamat datang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan hidayah yang senantiasa dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing, sehingga sampai pada saat ini, saat yang berbahagia, kita semua boleh diberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, dan tentunya cuaca yang baik pula. Kita boleh meluangkan waktu kita sejenak untuk kita boleh hadir bersama-sama di acara ini. Terima kasih semua atas kehadirannya, dan izinkanlah sebelum kami membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama nanti, izinkanlah saya memperkenalkan diri didampingi oleh rekan saya Linda, saya pengurus ranting dari Kelurahan Randasa Kulu, khususnya seksi pertanian. Baik, dan perkenalkan nama saya Wida dari Seni dan Budaya. Baik, acara akan segera dimulai dan susunan pembacaan yaitu pertama pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Abah Sofian. Baik, buat Abah Sofian kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum acara dimulai, maka kita berdoa bersama. Bila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa qiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa mahawina fi sakratil maut ajatan wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Akan dipimpin oleh Bunda Marta. Silakan Bunda Marta. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Baik, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MPP Laskar Kebangkitan Kutai atau yang mewakili Sekretaris Al-Komar, maaf sekali lagi Tuhan. Yang saya hormati Ketua MPW Bapak Yanto Pita Ganjang yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua-Ketua MPC Sekota Balikpapan. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ranting Sekota Balikpapan. Yang saya cintai anggota LKK seluruh Balikpapan. LKK, LKK, LKK. Terima kasih. Kami selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dari seksi perlengkapan, dari seksi acara dan dokumentasi, sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana. Insya Allah akan berjalan dari awal hingga akhir. Kami juga terima kasih sekali kepada Ketua MPW yang telah
memberikan semua fasilitas yang diberikan kepada kita untuk musyawarah LKK Balikpapan yang kedua pada tanggal 18 Maret 2023. Kami selaku Ketua Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berlangsungnya acara ini dengan berbagai kekurangan, dan kami dari seluruh panitia yang telah bertugas pada hari ini memohon maaf kepada tamu undangan khususnya MPP yang mungkin kurang koordinasi, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita dari seluruh LKK seluruh Kalimantan Timur bisa lebih berjaya ke depan dengan satu visi misi, yaitu mendukung IKN, pembangunan IKN ke depan. LKK jaya, LKK jaya, LKK jaya. Demikian laporan panitia. Atas kekurangan daripada acara ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua MPP LKK yang hari ini diwakili oleh saudara kita Pak Umar dari Sekjen, dengan beberapa pengurus dari MPP yang saya hormati, Mas Ain, Mas Ari, terima kasih banyak atas kehadiran. Walaupun kami tahu kemarin mendadak, tapi justru yang mendadak itu yang biasa jadi, yang bagus. Ya, tidak ada maksud untuk tidak terjadinya hal seperti ini, tapi inilah permohonan maaf kami, mungkin ada kekurangan kami. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa biasanya yang mendadak itu yang biasa yang berhasil biasanya. Perlu kami berikan gambaran singkat mengenai LKK Balikpapan. Ya, nanti akan dibacakan nanti dari sekretaris kami, LPJ-nya, bahwa sejak kepengurusan kami tahun 2017 ya, 2017 kami mulai meletakkan fondasi untuk LKK, merintis fondasi ya dari nol. Ya. Awalnya yang kami lakukan adalah membenahi internal organisasi, terutama dari segi perizinan. Akhirnya kita menjadi anggota di Kesbang Linmas dan diakui sebagai organisasi resmi yang ada di Kota Balikpapan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Kemudian kami membentuk kepengurusan secara keseluruhan, mulai dari LPC sampai tingkat ranting, sehingga pada hari ini terbentuklah 6 LPC tingkat kecamatan dan 22 ranting tingkat kelurahan, serta pengurus Bayang Mangurai yang Sri Kandi ya, dan asli, serta pengurus provos. Jadi itu yang terbentuk sekarang Pak. Jadi ada total anggota yang terdaftar yang telah kami berikan kartu anggota berjumlah kurang lebih 1.327 orang. Mudah-mudahan ke depan semakin bertambah, LKK semakin dicintai, kehadirannya di Balikpapan semakin disayang oleh masyarakat Balikpapan. Amin. Amin. Pada kesempatan ini juga, secara singkat, kami pun menjelaskan bahwa LKK Balikpapan ini mengadakan Muswil sebenarnya terlambat. Seharusnya Desember, tapi karena kesibukan kami waktu itu masih ada kesibukan yang sangat mendesak di Sulawesi, kami baru tiba. Akhirnya kami segera mengadakan Muswil ini karena menyangkut banyak hal, menyangkut pelaksanaan program yang agak terhenti, ya,
Dan yang kedua menyangkut habisnya masa waktu izin kesbangpol kita di Pemkot ya, Pemkot Balikpapan. Jadi kami minta maaf karena keterlambatan ini, bukan kita sengaja, tapi memang ada waktu itu ada hal yang saya tidak bisa hindari. Saya tidak berada di tempat di Balikpapan sini. Yang ketiga, semenjak tahun 2017 sampai sekarang, kami selaku Ketua MPW dan seluruh jajarannya memohon maaf apabila selama ini kami yakini masih terbanyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami dalam membina LKK di Balikpapan sini. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kekurangan kami sebagai manusia biasa. Namun demikian kami selama ini telah berusaha semaksimal mungkin ya untuk membesarkan LKK di Kota Balikpapan. Kami yakin mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih nanti dari musyawarah wilayah ini bisa lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada, dan semakin membesarkan LKK ke depan. Itu yang perlu kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya sebagai Ketua MPW LKK Kota Balikpapan secara resmi membuka musyawarah wilayah kedua LKK Kota Balikpapan pada tanggal 18 Maret tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami dapat hadir, dan terima kasih pada panitia yang telah mengundang dalam rangkaian acara, yaitu musyawarah kedua untuk LKK wilayah Kota Balikpapan. Yang kami hormati Pak Yanto, Ketua MPW Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan. Yang kami hormati seluruh pengurus MPC dari 6 kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Yang kami cintai dan kami banggakan, yaitu pengurus Putri Mayang Mangmurai. Kemudian yang kami cintai juga adalah pengurus ranting yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian pengurus Propos yang juga hadir pada kesempatan acara pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini diberikan berkah, syafaat, sehingga bernilai ibadah untuk kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan untuk juga seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Bapak Ibu pengurus Laskar Kebangkitan Kutai yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, sehingga acara
musyawarah wilayah kedua Laskar Kebangkitan Kutai dapat terlaksana dengan baik. Tadi memang ada disampaikan oleh panitia tadi ada kekurangan, wajar ada kekurangan karena manusia itu penuh dengan kekurangan, apalagi kemungkinan tidak ada gaji bersih. Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, yang kami banggakan, pada saat ini menyampaikan salam dari Ketua Umum Laskar Kebangkitan Kutai Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini beliau sedang berada di Semarang untuk pelaksanaan wisuda S3-nya, dan kita doakan ketua kita semoga selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat memimpin kita Laskar Kebangkitan Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini Balikpapan seperti yang sudah disampaikan oleh ketua tadi sudah hampir 80% terbentuk semua pengurus dari MPC sampai ke RAI, dan sudah mengantongi anggota kurang lebih 1.327 anggota. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi pelaksanaan pada hari ini alhamdulillah akan kita sampaikan dengan ketua umum berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti pada saat sidang pleno untuk pemilihan ketua kemungkinan aklamasi kalau saya. Jadi yang pada saat rapat pleno nanti yang dibahas itu paling program untuk sampai 2027 untuk kedepannya, dan mudah-mudahan program-program yang akan disusun, yang akan direncanakan oleh Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan, di sini saya menitik beratkan adalah untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat Kota Balikpapan. Kenapa? Karena seperti tema yang sudah ada, yaitu garda terdepan menyongsong pembangunan ibu kota negara Nusantara. Karena tidak menutup kemungkinan memang penyokong ibu kota memang Balikpapan, tapi yang terbesar untuk kegiatan perekonomiannya itu paling besar adalah di Balikpapan. Itu tidak menutup kemungkinan, karena pusat pemerintahnya ada di Penajam dan Kota Kartanegara, sedangkan untuk yang lain di luar itu adalah Kota Balikpapan. Nah, jadi kami mengharapkan untuk seluruh anggota pengurus Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan untuk dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Balikpapan, dan akan kami backup sampai ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kepentingan masyarakat Kalimantan Timur itu dapat didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, sehingga pembangunan ibu kota negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam kegiatan
Lembaga Laskar Kebangkitan Kutai seperti yang tadi saya titik beratkan adalah untuk kepentingan masyarakat. Kemudian dalam pergaulan, dalam melaksanakan kegiatan, jangan arogan, harus penuh dengan sopan santun, dengan santun, sehingga apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Karena kita menginginkan Laskar Kebangkitan Kutai seperti tema tadi adalah garda terdepan untuk mendukung pembangunan ibu kota maupun pembangunan yang ada di Kota Balikpapan. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKK, LKK, LKK. Terima kasih. 15 menit. Yaitu satu, pengesahan jadwal acara. Kedua, pembahasan dan pengesahan tata tertib musyawarah wilayah kedua LKK Kota Balikpapan. Dan yang ketiga, pemilihan pimpinan musyawarah atau pimpinan tetap sidang. Dan keempat, penyerahan pimpinan sidang. Kedua atau pleno kedua, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan Markas Pengurus Wilayah LKK Kota Balikpapan masa bakti 2017 sampai 2022. Kemudian tanggapan atau persetujuan laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, divisioner ketua dan pengurus NPW LKK Kota Balikpapan periode 2017 hingga 2022. Dan yang keempat, pembahasan dan pengesahan anggaran rumah tangga. Karena kan MPC ini membawa tiap ranting di setiap wilayah, baik timur, barat, selatan, dan utara. Kalaupun ada tengah juga begitu. Jadi ranting tidak perlu lagi. Kami hanya menyampaikan, kami di tingkat ranting hanya menyampaikan di pengurus MPC, lalu MPC yang menyampaikan aspirasi kami di tingkat ranting, sehingga tidak terlalu banyak pilih yang masuk. Itu untuk hak pemilih. Jadi kita di peserta forum ini harus dibedakan siapa yang punya hak pilih, siapa yang punya hak suara, hak bersuara, hak yang memilih. Ada hak yang dipilih, hak yang memilih. Jadi dibedakan. Itu saja supaya untuk sementara pimpinan sidang. Jadi ini kita baru masuk rancangan tatip, bukan tatip. Karena belum disahkan di forum oleh pimpinan sidang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Memang yang terjadi pada pasal 4 ini, peserta yang memiliki hak suara. Hak suara di sini kita beranggapan itu adalah sebagai pemilih. Nah, cuman di sini kita serahkan kepada musyawarah mufakat tadi. Apakah tokoh-tokoh yang disebutkan dalam tatib ini yang mana orangnya? Dan itu adalah orang dari LKK itu sendiri, yang dari pengurus wilayah. Dan tadi disampaikan juga bahwa untuk ketua ranting bisa menyampaikan masukannya kepada ketua MPC yang ada di kecamatan, siapa yang
berhak untuk menjadi calon ketua MPW. Itu adalah juga masukan dan akan kita akomodir. Nah, jadi di musyawarah ini bagaimana kita mufakatnya? Apakah pengurus ranting ini menyerahkan kepada pengurus di MPC ataukah masing-masing mempunyai hak suara? Karena sudah ada keterwakilan dari pengurus cabang yang ada di 6 kecamatan. Saya pikir tadi sudah saya sampaikan, tapi ini kan pendapat saya secara pribadi. Kalau ranting yang memilih di tingkat MPW itu terlalu jauh dia. Terlalu kita sudah melompat di tingkat MPC. Secara struktur organisasi garis komando kita sudah melewati itu. Anggaran dasar. Kira-kira begitu. Artinya secara etika berorganisasi kita sudah melewati. Cukup kami menyampaikan di tingkat nanti tingkat di MPC, nanti MPC yang bersuara. Sekalipun kita ada bersampingan bersamaan, supaya kita jadi satu suara. Karena khawatirnya nanti kalau ranting nanti diberikan kuat hak memilih, lalu juga di tingkat MPC itu punya hak pilih, bisa saja nanti kami di tingkat ranting tidak ada satu suara dengan ketua PPC kami, dan itu jadi persoalan nanti di internal. Maunya kita sepakat, kami sudah sepakat di luar sebelum masuk di forum ini, Pak, siapa yang kami jadikan kandidat di tingkat DPW. Setelah itu kami sepakatnya kami bawa di forum. Artinya kami masing-masing, saya pikir teman-teman juga masing-masing sudah punya calon kandidat di tingkat DPW. Jadi cukup nanti pengurus MPC yang sampaikan bahwa inilah suara kami. Jadi 6 orang ketua MPC yang akan menyampaikan mulai perwakilan tingkat MPC masing-masing, supaya tidak terlalu banyak waktu yang kita makan ini di pimpinan sidang. Karena kalau mulai berlantik lagi nanti banyak pendapat dan akan menjadi meluas ini forum ini. Saya pikir cukup di tingkat MPC. Kalau kami yang betul dari selatan ini kan ketua MPC kami sakit, jadi kami bisa mewakili satu orang dari ketua ranting ini yang bisa mewakili apa yang kami sepakati bersama. Kira-kira begitu pimpinan sidang. Terima kasih. Ini adalah muswil yang kedua. Nah, sementara sebelum saya menjawabnya, saya tidak tahu nih muswil yang pertama seperti apa. Kan isu yang berkembang ini seperti saya di luar tadi sudah ada pengurus-pengurus LKK yang sudah siap maju di 2024. Di sini kita godok. Mungkin ada yang maju di sini, bisa kita godok di sini kan? Bagaimana bisa membahas masalah paripurna ini? Ada calegnya. Mungkin itu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Saya akan tanyakan kepada Flor, apakah pengurus ranting ini akan merekomendasikan hak pilihnya kepada ketua MPC di masing-masing wilayah? Oke, terima kasih. Izin, saya rasa kalau untuk berlama-lama untuk cepat sih, kapan lagi kita bisa belajar berorganisasi? Mungkin kalau ketua ranting Sungai Nangka lebih paham, saya tahu beliau, tapi yang lain-lainnya kan belum tahu. Belajar berorganisasi yang baik. Silakan dari MPC, ketua-ketua MPC yang ada di 6 kecamatan, silakan angkat bicara. Sudah rekomendasikan bahwa dititipkan kepada ketua MPC, seharusnya dari timur itu hanya membicarakan masalah aklamasi aja supaya cepat. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada bab 4 pasal 6 kelengkapan muswil. Penanggung jawab musyawarah kedua MPW LKK Kota Balikpapan adalah panitia pelaksana muswil MPW LKK Kota Balikpapan. Pimpinan sidang pleno muswil kedua MPW LKK Kota Balikpapan adalah majelis pimpinan pusat LKK Provinsi Kalimantan Timur
perwakilan Majelis Pimpinan Wilayah dan perwakilan Majelis Pimpinan Cabang. Ketiga, anggota pimpinan Muswil kedua MPW LKK Kota Balikpapan yang berjumlah ya, di sini tertulis 3 orang, jadi 5, yaitu pimpinan sidang, sekretaris, dan anggota. Musyawarah. 1. Pimpinan sidang dipilih dan diusulkan oleh persetujuan peserta Muswil merangkap sebagai anggota 1 orang sekretaris merangkap sebagai 1 anggota. 2. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin persidangan agar tetap dalam suasana kebersamaan sehingga berjalan dengan lancar dan dapat menyatukan pendapat, menyimpulkan pembicaraan persoalan serta meluruskan pembahasan sesuai dengan sidang berdasarkan AD/ART LKK. Mungkin saya sedikit tambahkan. Di sini dalam pasal 7 di situ tertulis musyawarah. Nah, mungkin ini kita bisa adakan perubahan karena yang diatur pada ayat 1 dan 2 itu masalah pimpinan sidang. Jadi mungkin salah ketik atau gimana di atas itu. Tata cara memilih Ketua MPW LKK Kota Balikpapan periode 2022-23 sampai dengan 2022 sampai dengan 2027. Pemilihan dilakukan secara tahapan. Pertama, inventarisasi bakal calon ketua atas usul tokoh-tokoh LKK Kota Balikpapan dan peserta atau mengajukan diri dengan ketentuan tidak tercela dan tidak pernah mencemarkan nama baik organisasi LKK. B. Verifikasi persyaratan dan kelayakan calon ketua. 1. Anggota LKK Kota Balikpapan. Kedua, berdomisili di Kota Balikpapan. Ketiga, berusia minimal 25 tahun. C. Pengesahan calon ketua dinyatakan sah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. D. Pemilihan ketua MPW LKK Kota Balikpapan periode 2022 sampai dengan 2027. Oke, ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023. Pimpinan sidang Muswil kedua Markas Pengurus Wilayah Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan periode 2022-2027. Karena ini sudah disetujui, maka mungkin sebaiknya kita bacakan aja surat keputusannya. Surat keputusan nomor 02/Muswil LKK/3 Romawi /2023 tentang pengesahan peraturan tata tertib musyawarah wilayah 2 wilayah kedua Markas Pengurus Wilayah Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, MPW Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan menimbang bahwa untuk melaksanakan suatu musyawarah MPW LKK Kota Balikpapan maka diperlukan peraturan tata tertib dan seterusnya, mengingat saran usul dan pendapat dari peserta Muswil kedua MPW LKK Kota Balikpapan tahun 2023 dalam rapat paripurna pertama atau pleno pertama tadi memutuskan menetapkan peraturan tata tertib Muswil kedua MPW LKK Kota Balikpapan tahun 2023, mengesahkan peraturan tata tertib MPW LKK Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan yang nyata dalam surat keputusan ini, maka akan
dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023. Pimpinan sidang sementara MPW Musyawarah Wilayah Kedua MPW LKK Kota Balikpapan tertanda John Pogarak kedua, Sekretaris Agus Halim, dan anggota Ibu Aja Ratna. Demikian surat keputusan tentang jadwal atau tentang tata tertib muswil kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Markas Pengurus Pusat Laskar Kebangkitan Kutai LKK Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili Bapak Al Komar. Beliau ini juga adalah Sekretaris Jenderal di Pengurus Pusat. Yang saya hormati Ketua Markas Pengurus Wilayah LKK Kota Balikpapan Bapak Yanto Pita Ganjang SSMM Demang Joko Maruto. Yang saya hormati seluruh pengurus cabang LKK Kota Balikpapan yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Yang saya hormati Ketua Mayang Mangurai yang sudah hadir juga pada malam hari, pada sore hari ini, dan yang saya hormati Ketua Paslit yang mungkin hadir juga pada sore hari ini, dan seluruh peserta rapat musyawarah wilayah yang kedua LKK Kota Balikpapan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah wilayah 2 LKK Kota Balikpapan. Salawat serta salam juga kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut beliau Yomil. Baiklah, saya akan membacakan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban MPW Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan kita di MPW ini kami buat ada beberapa item karena awal-awal organisasi kita ini, walaupun kita sudah kepengurusan yang kesekian kalinya, tapi karena memang kemarin untuk administrasinya kurang terpenuhi, makanya kita secara organisasi kita buat yang intern dulu untuk perbaikan administrasi. Yaitu pertama, mendaftarkan secara resmi organisasi Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan ke Kesbangpol atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur agar terdaftar menjadi organisasi yang resmi. Yang kedua, itu pembenahan organisasi di bidang administrasi. Dan yang ketiga, pembentukan pengurus cabang MPC di semua wilayah kecamatan di Kota Balikpapan. Karena di Balikpapan ada 6 kecamatan, makanya kita bentuk di 6 kecamatan. Dan pembentukan pengurus-pengurus ranting di tiap-tiap wilayah kelurahan Kota Balikpapan, dan alhamdulillahnya sekarang terbentuk 22 ranting di wilayah kelurahan yang ada di Kota Balikpapan. Dan selanjutnya pembentukan sayap organisasi yang bergerak di bidang kewanitaan yang kita sebut juga dengan nama Putri Mayang Mangurai. Dan ini pertama kali ada di Laskar Kebangkitan Kutai di Provinsi Kalimantan Timur.
Jadi pertama kali itu terbentuknya di Kota Balikpapan. MPP. Dan selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu ada beberapa item yang mulai dari kepengurusan kami dari 2017 sampai dengan 2022 sebenarnya, tapi karena selama ini juga kita masih lanjut di 2023 kami masih ada kegiatan-kegiatan, makanya kami masukkan juga dalam laporan pertanggungjawaban kami. Yang pertama, bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan penggunaan masker, karena di saat itu juga memang marak sekali virus COVID. Makanya kita bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Balikpapan dan beberapa ormas serta masyarakat melaksanakan kerja bakti massal membersihkan sampah di wilayah Balikpapan Kota, tepatnya di belakang terminal Balikpapan Permai atau BP. Dan kalau untuk pendanaan, karena memang pendanaannya memang langsung dari Ketua MPW Kota Balikpapan, kita tidak pernah dan belum sampai saat ini. Terus kemudian memberikan bantuan kemanusiaan korban bencana alam di beberapa daerah, diantaranya Palu, Manado, Makassar, Banjar, dan Sangatta. Dan juga seperti saya jelaskan bahwasanya kegiatan di Palu itu kita sudah kemarin mengirim relawan ke sana dari teman-teman LKK, dan di sana juga kita membangun sekolah untuk adik-adik kita yang terdampak di Palu. Dan alhamdulillah di Palu juga, karena kegiatan itu kita laksanakan di Palu juga, sekarang ini ada jalan yang diberi nama Jalan Laskar Kebangkitan Kutai. Dan yang keempat, menghadiri pelantikan atau penambalan Sultan Kutai Kartanegara di Kedaton Tenggarong. Yang kelima, penjemputan Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Yang keenam, melaksanakan kerja bakti di makam kerabat Kerajaan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Membentuk dan melantik pengurus MPC markas pengurus cabang di wilayah Sepaku PPU. Membentuk dan melantik pengurus MPC markas pengurus cabang di wilayah Riko PPU. Mengadakan kegiatan jalan santai di wilayah Balikpapan Kota maksud saya. Melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah di Kota Balikpapan. Melaksanakan aksi damai bersama beberapa ormas daerah dan nasional sekota Balikpapan dalam rangka menyampaikan inspirasi masyarakat Kota Balikpapan. Yang ke-12, mengadakan kegiatan pertandingan voli putri di wilayah Timur, MPC Timur, bekerjasama dengan beberapa ormas dan masyarakat setempat. Membuat kegiatan lomba perahu di wilayah Manggar dan Balikpapan Timur. Melakukan kegiatan bersih-bersih di Pantai Dusit Balikpapan Kota. Yang ke-12, melakukan kegiatan bersih-bersih di Pantai Bahari Kelandasan Ulu Balikpapan Kota. Ini yang baru kita laksanakan di 2023. 16, Ramatama atau disebut juga dengan Dahar Sesepra, keluarga besar Laskar Kebangkitan Kutai LKK Kota Balikpapan. Itu dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2019 ya. Dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di Pantai Tritik. 17, bisa sambut Kapolres Balikpapan. Silaturahmi dengan Bapak Wali Kota Bontang. 19, mengikuti kegiatan festival pantai di Lemaru. Silaturahmi dengan Bapak Insinyur Wahyudi. Ulang tahun Putri Mayang Mangurai. Dan yang ke-22, mengirim relawan ke kota, ini sudah disebutkan tadi, ke kota Palu pasca gempa dan tsunami Sigi di Donggala. Menghadiri pembukaan atau peresmian PT Kutai Ready Mix di MPC Utara.
mengikuti lomba race balap motor di area Stadion Persiba Balikpapan, yaitu letaknya di Batakan. Mengikuti pagelaran Erau di Kota Tenggarong. Dan yang ke-26, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan OKP bekerja sama dengan pemerintah Kota Balikpapan atau stakeholder yang bersangkutan. 27, penggalangan bantuan dana gempa dan tsunami serta banjir bandang yang terjadi di beberapa kota provinsi di wilayah Indonesia, antara lain Palu, Manado, Makassar, Banjar, dan Sangatta. Itu ada 2 kali kegiatan yang kita laksanakan karena ada yang tsunami dan ada yang terkena banjir saat itu, banjir bandang saat itu. Dan yang berikutnya itu kegiatan di bidang keagamaan. Yang pertama adalah lomba sari tilawah atau MTQ yang dilaksanakan di asrama haji wilayah timur Balikpapan. 2, kegiatan berbagi rezeki dengan anak yatim piatu yang dilakukan di setiap tahunnya selama periode 2017 sampai dengan 2022 di wilayah Balikpapan Timur. Berbagi rezeki dengan anak yatim piatu di wilayah Balikpapan Kota, merenovasi dan melakukan perbaikan makam kerabat Kutai Kartanegara Haji Muhammad Idris di Kota Wajo, Sulawesi Selatan. Ini kebanggaan buat kita semua, walaupun kita LKK beradanya di Kalimantan atau khususnya Balikpapan ya, tapi kita masih mau dan masih dengan bangganya merenovasi kerabat-kerabat Kerajaan Kutai, karena biar bagaimanapun beliau itu orang-orang tua kita yang sudah melahirkan dan menjadi barometer buat kita LKK. Siara makam kerabat Raja Kutai di Sanga-Sanga atau Kutai Lama di kota di Anggana ya. Itulah tadi laporan kegiatan yang kita laksanakan selama periode 2017 sampai dengan 2022, dan yang saya bisa sampaikan di sini karena saya tidak memasukkan anggaran-anggarannya yang setiap kegiatan, karena memang ada pemberitahuan dari ketua bahwasanya tidak perlu untuk menganggarkan semua itu dimasukkan dalam laporan kegiatan, karena memang semua kegiatan ini secara langsung apapun bentuknya dan pendanaannya itu memang langsung ditangani oleh ketua IPW kita. Tepuk tangan. Demikian pembacaan laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban pengurus MPW LKK Kota Balikpapan periode 2017 sampai dengan 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengurus MPW LKK Kota Balikpapan masa bakti 2017-2022 dinyatakan demisioner. Dan saya hormati ketua kami Bapak Ganjar, yang saya hormati pimpinan sidang beserta sekretaris MPB. Dengan ini kami sudah sepakat semua dari timur, mulai dari Ketua Ranting, Lamaru, Rikip, Manggar Baru, bahwa dipimpin sama Ketua MPC harus aklamasi kembali diduduki jabatan ini dengan Pak Novita Panjang. Dan bila itu teman-teman saya sampaikan, itulah pemikiran-pemikiran yang diambil oleh Ketua MPC dan Timur, bahwa seluruh anggota-anggota kami di Timur mengajukan sepakat aklamasi melanjutkan Pak Yanto Novita Ganjar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang di Selatan hanya kebetulan ketua kami lagi sakit, jadi
kami empat ketua ranting yang mewakili, dan untuk sementara saya disepakati ketua-ketua ini mewakili ketua MPC, kira-kira begitu ya, apa kabarnya? Jadi saya mewakili ketua MPC, sepakat kami oleh ranting satu suara bahwa untuk melanjutkan kepengurusan yang baru ini kami tetap kepada usulannya satu nama, yaitu Bapak Yanto Pita Ganjang SSFM. Sekian, terima kasih. Ketua MPC Balikpapan Kota, nama Denny Boy Bahari. Saya berkoordinasi beserta ranting saya khususnya Balikpapan Kota untuk sepakat untuk pemilihan periode yang pengurus yang baru, aklamasi. Pak Yanto Pita Ganjang. Ketua EPW Kota Balikpapan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sidang, saya perwakilan dari MPC Utara, nama Bambang Irawan. Saya rasa begini, menurut kami di Utara, saya sudah mengikuti 4 periode kepemimpinan, mulai dari Pak Yasin, Ibu Winda, yang terakhir almarhum Pak Hamzah, dan ini yang terakhir Pak Yanto Ganjang. Saya tetap masih aktif. Selama 4 periode kepemimpinan itu, memang nggak ada yang seperti Pak Yanto lah. Saya rasa memang Pak Yanto yang paling luar biasa, dan kami Utara menunjuk Pak Yanto menjadi ketua. Maju, hidup Pak Yanto. Makasih. Dan Ketua Rudi, Pak Ketua Rudi. Makasih banyak. Itu aja dari kami MPC Utara. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widi Chandra. Saya selaku Ketua MPC Balikpapan Tengah. Saya mewakili 6 ranting di wilayah Balikpapan Tengah. Kami sepakat, kami akan memilih Pak Yanto Pita Ganjang untuk memimpin LKK Kota Balikpapan. Terima kasih. Kita tetapkan Bapak Yanto Pita Ganjang SS MM bergerak Demang Joko Maruto untuk ditetapkan sebagai ketua terpilih MPC MPW Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan periode 2022 sampai 2027. Garing Muswil LKK garing 3 garing 2023 tentang pemilihan dan penetapan ketua EPW LKK Kota Balikpapan tahun 2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan musyawarah wilayah kedua EPW LKK Kota Balikpapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memutuskan menetapkan ketua formatur MPW LKK Kota Balikpapan periode 2022 hingga 2027. Mengangkat Bapak Yanto Pita Ganjang SS MM sebagai ketua formatur MPW LKK Kota Balikpapan periode 2022 hingga 2027.
Ketua promotor terpilih berkewajiban untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan atau pengurus MPW, mengangkat Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan dan lain-lain sesuai dengan ADART. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan yang nyata dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023. Pimpinan sidang Muswil kedua MPW LKK Kota Balikpapan, saya Dewan Pengarang, Sekretaris Ebu Salim, dan anggota Haji Ratna. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman, karena selain ini merupakan menjadi beban dan tanggung jawab pada kami. Kami hanya berharap ke depan kita lebih memperbaiki LKK ini, kita lebih bekerja keras, lebih solid, terutama itu lebih solid, dan lebih menjunjung tinggi nilai persaudaraan sesama anggota. Itu saja yang kami inginkan, karena ke depan tantangan kita akan tambah lebih besar. Persoalan-persoalan internal kita akan tambah besar juga. Jadi otomatis kita harus punya energi yang harus lebih kuat lagi. Jumlah anggota terus bertambah, jumlah ranting terus bertambah. Otomatis kita punya tanggung jawab akan tambah besar. Kemudian mungkin setelah ini kita akan menyempurnakan beberapa struktur dan beberapa posisi yang belum lengkap. Terutama ada 2 MPC yang sekarang kita harus pikirkan secara bersama-sama, yaitu MPC Barat dengan MPC Utara. Saya berharap setelah mungkin istirahat nanti ini kita lanjutkan dan membahas masalah itu. Karena kemungkinan kalau saya tidak salah, mungkin di semua MPC yang lain ini tidak ada perubahan di kepengurusannya, ya, di ketua-ketuanya. Ketua MPC Timur saya rasa tidak ada perubahan, Selatan pun mungkin tidak ada perubahan, ya. Kota tidak ada, Tengah juga tidak ada. Yang menjadi masalah kita di Utara dengan Barat. Kalau bisa teman-teman, mari kita duduk satu meja malam ini memutuskan. Walaupun itu wewenang saya, tapi saya menginginkan teman-teman memberi masukan yang tepat supaya kita mendapat secara bersama-sama bisa saling membantu, ya, terutama Barat dengan Utara. Jadi harapan saya setelah nanti acara mungkin kita duduk dulu, tinggal bersama-sama dulu membahas masalah itu. Hanya biar kita langsung bisa memutuskan untuk sekretaris nanti bisa menerbitkan SK-nya. Saya kira itu, ya. Kemudian khusus yang tadi yang sangat paslit tadi dengan yang mengurai, memang di ADART itu belum ada untuk menjadi hak suara. Karena itu memang organisasi itu kemarin dimasukkan sebagai bagian di NPW, ya, masuk menjadi suara di NPW. Tapi harapan kita ke depan nanti apabila yang mengurai di daerah lain, di kabupaten lain tertentu, itu akan dimasukkan di ADART sebagai salah satu pemilik hak suara, ya. Khusus Pasit memang menjadi tangan kanan dari ketua MPW, ya, di dalam organisasi ini. Jadi dia yang akan menjadi pelaksana tugas ketua MPW itu secara keseluruhan, ya. Jadi mungkin di ADART dulu ini dijadikan sebagai bagian dari MPW.
sehingga tidak mendapat hak suara, hak pilih ya. Tapi harapan kita ke depan pasti terpisah lah supaya bisa mendapat hak pilih juga, sehingga semua bisa keterwakilan di setiap musyawarah seperti ini bisa ada perwakilannya masing-masing ya. Penghargaan kita kepada sesama teman ada, sesama anggota ada. Tapi nanti kita titip ke Bapak Sekjen supaya hal-hal yang kita hasilkan dari musyawarah wilayah ini menjadi masukan kepada teman-teman di MPP, sehingga ke depan organisasi kita, baik organisasi LKK di Balikpapan maupun di tingkat pusat semakin bagus, semakin sempurna dan semakin berkembang. Amin. Karena kita seperti itu. Karena kita ini merupakan satu kesatuan LKK se-Provinsi Kalimantan Timur. Ya, syukur-syukur tadi kalau Mayang Mamure bisa menjadi barometer untuk Mayang Mamure se-Provinsi Kalimantan Timur ya. Itu suatu kebanggaan kita yang ada Balikpapan. Karena tempat yang tidak ada ya. Harapan kita seperti itu ya. Untuk itu yang kami sampaikan, mungkin secara internal nanti kita mungkin ada membahas mengenai kelengkapan struktur ya. Saya minta masukan dari teman-teman nanti untuk kelengkapan struktur, terutama tadi yang mengenai utara dengan barat ya. Ini perlu kita pikirkan bersama, karena seharusnya utara ini paling besar sebenarnya, paling besar, masa kita utara paling besar. Cuma karena mungkin ada hal yang tidak sinkron atau apa, sehingga mari kita nanti perbaiki. Mudah-mudahan kita ke depan lebih besar seperti di kota timur, di selatan ya. Masa kita terbesar utara sebetulnya. Jadi itu yang kami sampaikan. Mungkin ini setelah ini istirahat kali ya. Baru kita nanti lanjutkan dengan perbincangan internal LKK. Saya kira demikian. Terima kasih. LKK. 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 Terima kasih. Bahwa masalah Putri Mayang Mamure ini jangan sampai tumpang tindih dengan ketentuan IADART mengenai pasal 28 seksi perlindungan anak dan perempuan, dan itu saya rasa tidak akan tumpang tindih karena Mayang Mamure ini bisa membackup kegiatan seksi perlindungan anak dan perempuan. Artinya untuk mencapai rencana program kerjanya seksi perlindungan anak dan perempuan itu bisa di backup oleh Putri Mayang Mamure. Dan yang kedua, karena ini pasukan elit atau disingkat paslit, kedua jangan juga sampai dianggap tumpang tindih dengan pasal 32 di anggaran rumah tangga soal Komisi Keamanan dan Ketertiban. Karena kalau saya lihat di Komisi Keamanan dan Ketertiban ini bersifat internal, hanya bersifat internal ya, yang sekarang berfungsi yaitu provos. Nah, sementara pasukan elit atau paslit ini bisa menangani gangguan baik dari luar terhadap organisasi maupun kegiatan MPC dan MPW di Kota Balikpapan. Jadi tidak akan tumpang tindih, jangan sampai dianggap bahwa ini kok ada paslit lagi, sudah ada propos, nah itu kan cuma internal. Sementara yang eksternal ini, gangguan dari eksternal ini kalau ada ya, yang mau nangani siapa? Itu hanya usul, mudah-mudahan bisa direkomendasikan. Apakah itu untuk secepatnya dibuat dalam, karena belum ya, karena sudah. Oke, terima kasih pada Bapak, kepada rekan-rekan semua. Kami sampaikan bahwa untuk pelantikan pengurus nantinya
baik itu mungkin bersamaannya pengurus MPW, MPC dan pengurus ranting akan dilakukan pada waktu tertentu, entah apakah itu setelah Lebaran atau hari-hari berikutnya. Itu nanti ketua MPW yang akan menentukan waktu luangnya, karena saya rasa masih banyak kesibukan. Dan selanjutnya kita mohon kepada ketua MPP atau yang mewakili untuk menutup musyawarah wilayah kedua markas pengurus wilayah LKK atau Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan pada hari ini. Waktu datang. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini sedikit alot untuk pelaksanaan musyawarah kedua LKK Kota Balikpapan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah wilayah kedua Laskar Kebangkitan Kutai Kota Balikpapan yang dilaksanakan pada hari ini 18 Maret 2023 dengan resmi ditutup. Kepada seluruh rekan-rekan pengurus yang hadir, kami mewakili dari pengurus pusat Laskar Kebangkitan Kutai Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Yanto kembali secara aklamasi menjadi ketua untuk periode 2022 periode 2027. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKK, LKK, LKK. Tidak boleh komando, komando. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, satu, dua. Dari utara, bersama Laskar Kebangkitan Kutai, benua etam untuk Indonesia. Bersama Laskar Kebangkitan Kutai, menjunjung seni adat dan budaya. Bersama Laskar Kebangkitan Kutai, benua